Maka ingat, di antara sunnah ibadah yang sangat mulia adalah makan sahur. Makan sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kata Nabi, tasaharu walau biluqmah. Bersahurlah kalian meskipun hanya sesuap makanan. Tasaharu walau bijur'atin min ma'. Makanlah sahur meskipun hanya seteguk air. Apa keberkahan makan sahur? Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, ada beberapa poin tentang keberkahan makan sahur. Pertama, jika Anda makan sahur, berarti Anda mengikuti sunnah Nabi SAW. Keberkahan yang kedua, Anda menyelisih ahlul kitab. Keberkahan yang ketiga, Anda mendapati waktu mulia. Sahur itu waktu yang berkah. Karena di waktu sahur, Allah mudah memaafkan hamba-hambanya, Allah mudah mengabulkan doa hamba-hambanya, dan seterusnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah, di waktu sahur mereka beristighfar. Oleh karenanya ingat, sahar itu dalam bahasa Arab artinya akhirul lail, penghujung malam. Ya, menjelang subuh itu namanya waktu sahur. Makanya kalau ada orang makan sahur jam 1 malam, itu bukan makan sahur. Itu namanya makan malam. Untuk menghindari bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Jadi makan sahur itu menjelang apa? Sahur. Itulah waktu keberkahan. Kemudian di antara keberkahan sahur, Anda makan yang berkah. Sahur itu makannya berkah. Nah, kalau Anda makan yang berkah, ini akan berpengaruh dalam aktivitas ibadah Anda di siang hari. Meskipun Anda puasa, Anda semangat baca Quran, semangat sholat sunnah, kenapa Anda makan makanan yang berkah? Karena kita yakin keberkahan makanan berpengaruh dengan aktivitas keagamaan kita. Jadi bukan masalah saya kuat, saya nggak perlu sahur. Bukan masalah kuat-kuatan. Masalahnya Anda makan makanan yang apa? Berkah. Kemudian kata Ibnu Hajar, di antara keberkahan sahur akan menghindarkan orang dari akhlak yang buruk. Kok bisa? Karena kalau orang tidak makan sahur, dia kelaparan. Kalau orang kelaparan suka marah-marah. Dengan makan sahur, seorang tidak suka marah-marah. Kenapa? Perutnya sudah terisi. Ya. Banyak orang ngamuk-ngamuk, banyak orang ribut-ribut, banyak orang demo-demo. Banyak diantaranya karena sebabnya masalah apa? Perut. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, kata Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, Zaid bin Thabit berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salat. Kemudian Nabi pergi menuju salat. Qultu, kata Anas bin Malik, kam kana baina sahur wal adzan? Berapa jarak antara sahur dan adzan? Adzan sini kata para ulama maksudnya antara adzan dan iqamah. Antara sahur dan iqamah. Kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. Baik. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya sahur bersama. Disyariatkannya sahur bersama. Jadi bukan disyariatkan bukan cuma buka bersama. Ya, bukan cuma bukber, ada juga sarber, ya, sahur bersama. Ya. Jadi yang mau kasih sumbangan jangan cuma sumbangan apa? Berbuka puasa. Sahur juga kasih apa? Sumbangan, terutama tatkala ada i'tikaf. Karena di antara sunnah adalah makan sahur bersama. Jadi kalau Anda diundang sama teman, ya akhi, makan sahur di rumah saya, Anda penuhi dalam rangka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda tidak diundang, jangan ketuk rumah orang. Baik, yang kedua, faedah dari hadis ini pula yaitu bagaimana para sahabat mengukur waktu dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena kehidupan mereka penuh dengan ibadah. Orang-orang Arab dahulu mengukur waktu bukan dengan perkara akhirat, tapi dengan perkara duniawi. Kata mereka, seukuran menyembelih seekor onta, seukuran menyembelih seekor kambing misalnya. Kalau para pelaku maksiat mengatakan seukuran minum 2 cangkir arak misalnya. Ya. Tapi para sahabat mengatakan seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, karena mereka selalu ingat dengan hari akhirat. Ya. Yang ketiga, ternyata jarak antara sahurnya Nabi sampai qomat cuma baca 50 ayat. 50 ayat mungkin setengah jam. Ya. Atau dalam tafsiran yang lain, jarak antara sahur dengan adzan. Jadi 15 menit atau 20 menit, 30 menit. Jadi Nabi kalau diartikan qomat, antara sahur dengan qomat cuma baca 50 ayat, berarti Nabi berhenti sahurnya menjelang apa? Menjelang adzan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sunnah mengakhirkan sahur. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Baik. Sahur sampai kapan? Sahur ada batasan akhirnya, limitnya sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan.
Karena Allah telah menjelaskan dengan dalam Al-Quran dengan jelas, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas benang putih dari fajar, terbit fajar, azan subuh harus berhenti. Nabi berkata dalam hadisnya, ya, inna Bilalan yu'adzinu bil lail, sungguhnya Bilal itu azan pertamanya di malam hari. Wa kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah kalian, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan kedua, azan yang kedua. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah azan kedua, maka harus berhenti. Hadis-hadis ini sangat jelas dan ayat sangat jelas. Dari sini jumhur ulama berpendapat, barang siapa yang sudah mendengar azan, kemudian nekat makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Tapi pada hadis memang, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan, sementara gelas atau makanan di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan hadis ini mauquf, tidak sahih, ijtihad sebagian sahabat, dan tidak marfu dari Nabi SAW. Sebenarnya mengatakan hadisnya dhaif. Sebenarnya mengatakan hadisnya sahih tapi harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena bertentangan dengan sharih ayat, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka dengan kalian sampai dengar azan subuh. Sementara dalam hadis ini, kalau dengar azan masih makan dan minum. Sebenarnya mentakwil, maksudnya kalau Anda mendengar azan sementara orang tersebut tidak amanah dalam azan, maka silakan makan dan minum. Atau Anda ragu dia azan benar atau tidak, silakan makan dan minum. Intinya, ya, jumhur ulama berpendapat hadis ini kalaupun diamalkan dianggap sahih, maka rukhsah, keringanan. Kalau Anda lagi dengar azan, segera minum, selesaikan. Adapun sebagian orang yang bergampang-gampangkan, sudah azan masih makan, masih minum, masih santai, ya. Ini tidak boleh. Ini berarti puasanya batal. Ya, karena sebenarnya orang hari seperti itu. Sudah dikumandangkan azan, istrinya tegur, "Mas, sudah azan." "Papi sudah azan." "No, santai. Papi tahu hadisnya, santai." Papi tahu hadisnya. Itu telur goreng dulu. "Papi sudah azan." "Santai aja, Papi tahu hadis." Goreng kerupuk turunin, sambal terasi turunin. Ini benar. Yang lebih menakjubkan dari hal ini pernah saya dengar, ada salah seorang di pondok, ya. Ini pondok sebagian ikhwan, ya. Dulu saya, alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ada kesan ingin menyelisih masyarakat. Jadi semangat berbuka sebelum masyarakat. Dan saya pernah mendapati komunitas seperti itu. Jadi kita tinggal di pondok, sudah menjelang maghrib, tunggu, ayo, kamu naik lantai 3, lihat ada matahari enggak? Sudah tidak ada, bukan. Masyarakat belum ada yang azan. Di lantai 3 tidak, ya gimana mau lihat banyak bambu, banyak pohon, banyak lihat mataharinya ada tapi ente enggak kelihatan karena ente naik lantai 3, naik lantai 100 baru. Jadi akhirnya semangat menyelisih masyarakat. Kita menjalankan sunnah berbuka dengan segera, masyarakat terlambat. Bukan terlambat-terlambatan, mataharinya yang benar, lihat ada atau tidak. Demikian juga masalah sahur, ingin mengakhirkan sahur sehingga berlebihan. Ini kejadian nyata. Saudara saya cerita, kerabat saya cerita, kami tidur di suatu pondok, sholat lail bersama, 10 hari terakhir makan sahur bersama. Sudah tiba waktu azan subuh, seorang santri berkata, "Ustaz, saya azan dulu ya." "Ustaz, saya azan." Kata ustaznya, "Jangan dulu, saya masih makan, jangan dulu." Jangan dulu. Jadi Allah berfirman, "Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar." Allah tidak berfirman makan dan minum kalian sampai ustaz kenyang, kan? Jadi ini hati-hati, tidak boleh main-main dalam hal ini. Barang siapa sudah dengar azan harus berhenti. Allah sudah kasih limit, Nabi sudah kasih limit. Ya. Kalau ada ijtihad benar, ada ijtihad dari sebagian salaf. Ingat, yang jadi dalil bukan sebagian salaf, ijma' salaf yang merupakan dalil. Ya. Sebagian salaf ada yang sengaja tutup pintu terus makan, itu ijtihad mereka. Bukan dalil menyelisih hadis Nabi SAW. Tidak semua mereka menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena saya katakan, pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Ya. Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah, ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, menjelang azan subuh, orang-orang matikan lampu, tidak boleh makan dan minum. Sekarang ada istilahnya apa? Imsak. Ya. Jadi kalau 10 menit lagi, lama 10 menit. Seandainya imsak 1 menit masih mending. Ini 10 menit sebelum azan subuh sudah teriak di masjid, imsak. Padahal 10 menit waktu efektif, bisa nambah sepiring, 2 piring juga boleh. Dan masih bisa berhubungan dengan istri, ya. Jadi jangan diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan.
Allah menggandengkan 3 perkara, berhubungan, makan dan minum sampai menjelang subuh. Kata Allah, "Fal'ana basyiruhunna." Di malam hari silakan menggauli istri-istri kalian. Kemudian kata Allah, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sebagaimana kita boleh makan dan minum sampai 1 detik sebelum azan subuh, demikian pula kita boleh berhubungan dengan istri sampai 1 detik sebelum azan subuh. Tapi kalau Anda berhubungan, dengar azan harus selesai. Tidak boleh lanjutkan. Sama aturannya. Kalau Anda lanjutkan berarti puasa Anda apa? Batal ya. Jangan bilang papi tahu hadisnya ya. Ini batal total ya, buyar puasa Anda. Jangan bilang papi tahu hadisnya ya. Kalau ada yang suaminya bilang gitu, bilang ya mami juga tahu hadisnya dhaif papi. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu jika seorang dibolehkan oleh Allah untuk berhubungan dengan istrinya sampai 1 menit sebelum adzan subuh, maka kemungkinan besar dia akan bertemu adzan dalam kondisi junub. Dalam kondisi apa? Junub dan belum sempat mandi junub, karena mandi junub butuh waktu. Oleh karenanya terjadi khilaf di kalangan para sahabat di zaman Khalifah Marwan. Ada fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang mendapati adzan subuh dalam kondisi junub, maka puasanya tidak sah. Abu Hurairah berisihat, dia berfatwa. Mungkin dia mendengar hadis atau hadisnya sudah mansukh. Maka Marwan menyuruh sebagian sahabat untuk bertanya kepada istri-istri Nabi. Maka berangkatlah sebagian sahabat atau tabi'in menuju ke istri-istri Nabi, yaitu ke Aisyah dan Ummu Salamah, bertanya tentang perihal hal ini. Maka Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi." Ya. Tsumma iktasala wa shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar dalam kondisi junub min ahlihi, karena bergaul dengan istrinya. Dalam sebagian riwayat min ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah. Beliau junub karena bergaul dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi, kemudian beliau apa? Salat. Ini dalil tidak mengapa seorang mendapati subuh dalam kondisi junub. Misalnya seorang berhubungan dengan istrinya di malam hari, kemudian dia malas mandi junub karena dingin dan macam-macamnya, nanti aja lepas subuh. Habis sahur baru dia mandi junub. Azan dia sedang mandi junub enggak jadi masalah. Azan dia masih dalam kondisi junub tidak jadi masalah. Ya. Ini juga peringatan bagi kita. Hendaknya antara azan dan iqamat, hendaknya waktunya intervalnya agak panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW mandi junub, ya. Kemudian pergi ke masjid, kemudian masih sempat sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh, ya. Dan ini yang dipraktikkan di Arab Saudi, interval jarak antara azan subuh dengan qomat sekitar 25 menit atau sampai 30 menit, ya. Di tanah air kita terkadang cuma 5 menit. Jarak antara azan pertama dengan apa? Azan dengan apa? Qomat. Cuma 5 menit, 2 rakaat, kemudian salam-salam, kemudian qomat. Ya, dan ini tidak benar, ini menyelisih sunnah, ya. Kalau ente junub kemudian gimana? Ente mandi sampai di masjid sudah buyar semuanya. Ya. Apalagi seorang mengumandangkan azan. As-salatu khairu minan naum. Orang terbangun. As-salat lebih baik daripada tidur. Kemudian dia pergi ke toilet, dia buang air, sikat gigi, kemudian dia berwudu, jalan sampai masjid, salat sudah selesai. Jadi as-salat khairu minan naum. Ente bilang tadi salat lebih baik daripada tidur. Saya sudah datang, ente sudah selesai. Nah, jadi harus ada interval antara azan dengan iqamah. 10 menit kah atau 15 menit itu sudah baik. Kira-kira persiapan cukup orang untuk apa? Mandi junub, untuk datang ke masjid. Bagaimana dengan wanita yang haid? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Wanita yang haid, ibu-ibu dengar baik-baik ibu-ibu. Jangan ngobrol sendiri ibu-ibu ya. Apalagi ngobrol bersama ya. Kalau wanita haid di tengah malam dia suci, jam 2 suci ternyata. Kemudian dia sahur, dia belum mandi junub, belum mandi janabah. Kemudian dia belum mandi janabah, sudah terdengar azan. Bagaimana puasanya? Sah atau tidak? Sah ya. Ada khilaf ya. Sebenarnya mengatakan tidak sah karena tidak bisa dikiaskan antara haid dengan junub. Sebenarnya mengatakan sah. Ini pendapat jumhur ulama ya. Lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf. Seorang wanita kalau sudah suci di malam hari hendaknya dia mandi sebelum azan subuh.